supaya seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatim lima sabak wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatid wal ustazah yang saya hormati, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Dadan Saifullah, mudah-mudahan cepat sampai supaya saya nggak lama. Saya juga udah ngantuk, Bu, biasanya udah bobo kayak gini. Dan yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Cipayung, Bapak Muhammad SH, mudah-mudahan sehat, panjang umur, tambah berkah. Yang saya hormati Bapak LPM dan juga Bapak RW 03, Bapak RW, Bapak RT yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Dan yang saya hormati segenap para panitia, mudah-mudahan masih tetap semangat, tetap ya semangat juangnya. Dan juga yang saya hormati para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Para ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ya para orang tua saya, mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, salah satu tujuan kita Masjid Jami Albaniyah ngadain Maulid, satu, pengen ngalamin perubahan dari yang nggak baik menjadi, dari yang baik kepengen yang lebih baik. Itu intinya. Saya sering ngomong ke jamaah, ngapain kita ngeluarin duit banyak-banyak, panggil guru biaya mahal, tapi tetap saja kalau subuhnya sepi ngapain? Ya kan, Bu? Ngapain kita cari guru bayar mahal dari jauh, tetap kalau pengajian masih sepi ngapain? Ya kan? Jadi tujuan Maulid itu satu, berubah dari hal yang baik ke yang lebih baik, yang belum baik menjadi, itu intinya. Jadi kita kepengen ngikutin jejak Nabi, nggak usah 100%, nggak perlu 70%, semampunya, semampunya. Nabi itu orangnya pendiam, nggak ngikutin yang lain, nggak bisa ngikutin puasanya Nabi, nggak bisa, susah, berat. Ngikutin sholatnya Nabi nggak bisa, berat. Nabi itu sholat kakinya sampai bengkak. Di sini banyak yang bengkak kakinya, asam urat. Cari yang gampang. Apa? Nabi itu pendiam. Nabi nggak banyak ngomong. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, diam. Habis Maulid jangan banyak diem baik. Kan ada pepatah mengatakan diam itu emas. Makanya bini saya minta emas, saya diam. Iya kan, pepatahnya begitu. Diam itu emas. Makanya bini minta emas, kita bapak-bapak kita kudu diam. Ya kan? Bapak-bapak kalau bini banyak ngomong, diemin aja, Pak. Kenapa? Perempuan itu memang diciptakan oleh Allah, memorinya itu bisa menyimpan 20.000 kata per hari. Jadi perempuan itu otaknya bisa menyimpan
kosakata sebanyak 20.000 kata per hari. Jadi kalau sehari itu dia tidak habiskan, maka puyeng. Maka ketika suami pulang dia ngomong dah tuh, "Bang, tadi ada undangan, kita mulangin baskom bang. Terus cicilan bang, ono motor dikit lagi bang. Terus anak kita sekolah bang, ono belum bayaran. Udah ditagih buku paket. Besok udah PTS bang. Paket kita 3 bang, ntar dateng." Tuh. Sebagai suami jangan dijawab, diemin aja. Kenapa? Karena istri ngomong bukan untuk mencari solusi, tapi kepengen dengerin. Makanya jawab cukup 1 ya atau insya Allah. Udah seneng, bini begitu juga, ya kan? Kenapa? Karena memang kosakatanya sangat banyak yang perlu dikeluarkan. Sedangkan bapak-bapak, kosakatanya yang tersimpan di otak paling banyak itu 9.000. 9, makanya wajar kalau bapak-bapak sedikit ngomong. Istri ngomong banyak, jawabannya cuma 1, ya atau tidak. Tapi kalau dibalik sekarang, suami ibu yang banyak ngomong, nah terbalik dan nih. Istrinya diam, suaminya, nah berarti otaknya yang tertukar. Ya, ibu pengen suami betah di rumah, jangan dimarahin laki mah. Laki jangan dimarah. Kalau laki dimarahin mulu kagak betah di rumah, ya kan? Ngomong katanya lakinya pelit, padahal yang beliin baju siapa? Yang ngasih uang belanja, yang ngasih beli lipstik, duit lipstik siapa? Yang bayarin paket tuh masih ngomong lakinya pelit, ya kan? Tuh, makanya jangan sekali lagi ngomong laki pelit. Laki kita udah baik. Ibu, tujuan rumah tangga adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya apa? Tenang. Tenang. Jadi seorang yang akan nikah itu akan mencari ketenangan. Jadi harusnya kalau udah nikah tenang. Kenapa nikah jadi berantem mulu? Ya kan? Suaminya dipijetin sama bininya, lu enak nih gue pijetin. Enak kan punya bini? Nah, coba kalau lu belum nikah, siapa yang mijetin? Apa kata lakinya? Gue sebelum nikah agak puyeng. Pas nikah gue nikah sama lu jadi puyeng tuh kan. Nah, maka selesai maulid kita ambil akhlak Nabi yang gampang-gampang saja. Di antaranya tadi, Nabi banyak diam ketimbang banyak bicara, karena keselamatan ada di lisan. Ibu, banyak di medsos, di berita, suami bunuh istri, banyak nggak? Istri bunuh suami banyak nggak? Bapak bunuh anak ada? Anak bunuh bapak? Gara-gara apa kira-kira? Omongan. Gara-gara omongan. Maka ngomong hati-hati. Di Bekasi kemarin tuh ngomong, seorang istri ngomong sama suaminya, gara-gara lo gua hidup cuman bayarin utang lo doang. Gara-gara suaminya gojek, istrinya gajinya gedean. Ngomong begitu tuh, akhirnya diapain istrinya? Digorok. Oh, ya kan? Digorok di depan anaknya. Nah, maka jaga lisan kita, ya. Ingat ibu, suami yang berkata, semenjak gua nikah sama lu, istri yang ngomong sama suaminya, sejak gua nikah sama lu gua nggak pernah bahagia. Apa kata Nabi? 40 tahun ibadahnya dicaret. 40 tahun ibadahnya dicaret, tidak dianggap. Maka jangan ngomong sembarangan sama suami. Rawatin saja. Kenapa ibu? Karena suami adalah tameng ibu dari api neraka. Jadi bapak ini nanti menanggung dosa istri. Jadi apa yang dilakukan oleh istri, yang tanggung jawab adalah suami.
Nah, oleh karena itu sebagai suami ajarkan istri kita. Kita tidak sanggup ngajar, ya suruh ngapain? Suruh ngaji. Ngaji pakai modal nggak, Bu? Nah, kasih suaminya, bininya modal buat ngaji. Nah, ibu yang ngaji setiap hari harus lebih apa? Lebih baik. Jangan ngaji mengaji. Sama laki megal. Jangan. Sama laki jangan panggil nama, Bu ya. Panggil panggilan kesayangan. Mas boleh. AA boleh. Ayah boleh. Kalau pasangannya ayah berarti ibunya apa? Bunda apa panda? Kalau ibunya bunda berarti ayahnya panda. Ya, itu. Terus apa yang paling ringan lagi dari sifat sepertiga Nabi? Nabi tidak pernah marah. Nabi tidak pernah marah. Jadi sepertiga akhlak Nabi tidak pernah marah. Coba lihat dalam sejarah. Ibu pernah dengar Nabi marah? Nabi diancam, Nabi mau dibunuh, tidak pernah Nabi marah. Nah, ini selesai Maulid kita berusaha jangan terlalu marah. Ya kan? Kalau kita belum bisa ngebahagiain orang lain, kalau kita belum bisa memberi orang lain, jangan kau sakitin orang lain. Ya, Bu ya. Jadi kalau kita belum bisa ngasih orang lain, jangan kita nyakitin orang lain. Ini beri kagak nyakitin mulu. Ya kan? Jadi habis Maulid saya nggak bisa ngasih apa-apa, maka saya tidak akan nyakitin siapa-siapa. Yang cakep mah ngasih juga, berbuat baik juga. Sekarang dia ngasih juga, jahat juga, nggak bagus. Ya kan? Yang bagus ngasih tapi berbuat baik. Kagak sanggup, jangan ngasih tapi jangan jahat sama orang lain. Itu. Jadi sepertiga akhlak Nabi yang pertama diam, sepertiga akhlak Nabi yang selanjutnya adalah tidak pernah marah. Lalu sepertiga akhlak Nabi apa lagi? Tidak pernah melakukan yang sia-sia. Nah, jadi kita memperingati Maulid tujuannya adalah ingin mencontoh akhlak Nabi. Maka sepertiga akhlak Nabi adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang sia-sia. Nongkrong dari malam sampai pagi. Ngobrol di pos ronda, ada manfaatnya enggak? Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, oleh karena itu selesai Maulid yang kira-kira tidak ada manfaatnya, jangan kita kerja. Ini sekarang sudah ada setan gepeng sih. Tahu setan gepeng? Nih, ya kan? Nggak kemana-mana di kamar tapi ngapain? Main HP. Main HP belajar apa ngapal? Apaan baik kata Pak Lurah kan tuh gitu. Jarinya nakal, ya kan? Akhirnya minjem. Bu, minjem itu tanggung jawabnya besar. Apalagi kalau sudah ada bunganya. Minjemnya enak, yang gak enaknya apa? Tuh mulanginnya, ya kan? Makanya kalau bisa jangan minjem yang digitu-gituan, Bu. Kenapa? Aduh, sudah banyak contoh. Minjemnya sama saya aja deh, ya. Bapak kalau nggak punya duit datang ke rumah saya, kita nangis bareng. Saya juga nggak punya duit. Kan enak kalau nangis sama temennya mah ya. Ya, tuh. Hidup ini sebenarnya murah. Yang mahal itu apa? Gaya hidup. Ya, hidup ini murah, makan selesai makan berapa duit sepiring. Yang mahal itu apa? Ya beli perabotan, beli baju, motor, maksain, nggak sanggup nyicil, ya kan? Tuh. Jadi yang mahal inilah gaya hidup. Ibu, bapak,
Kita sekarang memperingati kelahiran Nabi, kita contoh gaya hidup Nabi. Nabi dalam satu sejarah, lihat rumahnya. Ada yang pernah dengar rumah Nabi bagus? Nabi rumahnya sangat sederhana, ya kan? Artinya apa? Kalau kita memang umatnya Nabi, ya kita ngikutin gaya Nabi tidak punya apa-apa, tapi Nabi selalu berbuat apa-apa. Nabi tidak pernah putus asa. Nabi selalu berjuang ibadah walaupun Nabi nggak dikasih harta. Kita hidup nyari duit, ini yang bahaya, ya. Seakan-akan tujuan hidup kita adalah nyari duit. Ibu, bapak, duit itu nggak dibawa, tapi kalau nggak punya duit perasaan mau mati, ya kan? Nah, oleh karena itu bagaimana menyikapinya? Ada keterangan bahwa semakin banyak harta kita, semakin banyak hisaban kita. Nah, jadi harta makin banyak, hisaban nanti di akhirat makin banyak. Nah, oleh karena itu yang miskin dan terlanjur miskin nggak usah khawatir. Kenapa? Berarti saya hisabannya nanti di akhirat sedikit. Kenapa? Karena tidak punya harta. Tuh. Jadi girang-girangin. Jangan pernah putus asa. Walaupun kita hidup di bawah garis kemiskin. Kenapa? Kita akan bahagia di akhirat. Kenapa? Karena pertanyaan malaikat semakin sedikit. Tuh. Jadi tujuan maulid yang pertama adalah kita ingin mengikuti jejak Nabi. Apa? Tadi sepertiga akhlak Nabi lebih banyak diam. Sepertiga Nabi akhlaknya adalah tidak pernah marah. Dan sepertiga Nabi akhlaknya adalah tidak pernah melakukan kegiatan yang sia-sia. Nah, oleh karena itu ikutin Nabi. Yang gampang-gampang saja. Nabi sholat jamaah, kita jamaah, ya kan? Nabi jikiran, kita ikut jikiran. Kalau Nabi sholatnya lama, kita mah nggak usah lama-lama. Yang penting berjamaah, jamaah. Yang jikiran Nabi jikiran lama, kita nggak usah lama, ya. Baca Quran Nabi mah lama, kita mah sedikit saja. Yang penting kita ada perubahan. Jadi biaya yang kita keluarkan buat peringatan maulid nggak sia-sia. Ada perubahan. Yang jadi pemimpin berubah menjadi lebih baik lagi. Yang jadi masyarakat berubah kepada lebih mau menjalankan haknya, kewajibannya. Maka semuanya akan lebih baik kalau memang semuanya mengikuti ajaran seperti Nabi. Ya, gitu Bu ya. Ini lama amat ini guru ya. Macet kali Maya. Gimana Ibu, kita makan dulu. Makan dulu kali Pak ya. Habis makan kita habis makan kita pulang. Lihat tuh guru siapa yang dengerin. Ya kan? Ini panitia gimana ini? Masih jauh apa? Ya udah Bu, 5 menit lagi katanya kita baca salatnya. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatin abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekali lagi, Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi ini dalam rangka menunggu waktu kedatangan ini, ya, belum datang juga. Lanjut ibu. Marawis kali ya. Marawis ada? Marawis, ya, tampil, saya nyanyi. Ibu mau request lagu apa? Saya mau nyanyi. Ikan dalam kolam. Waduh. Dalam kolam. Ya cepetan. Ikan dalam kolam ya. Sawer ya, sawer. Janda mau janda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rahatil atyaru tasdu fi layalil maulidi wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyaru tasdu fi layalil maulidi wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyaru wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyaru tasdu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri dia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Rahatil fi layalil maulidi wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atya
ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني dua bulan di kandungan wafat ayah handanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Rohatil Atya وبريق النور يبدو من معاني أغماني راحت الأسيار تسدو بليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني أغماني 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil dagang, saat remaja umur 25 inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Rohatil asyaru tasdu bilayalil maulidin wa barikul من معاني أغمانين راحت الأتيار تسدو من ليالي المولد اللهم صل عليه وبريق من معاني umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi Rasul. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Rohatil asyaru tasdu bilayalil maulid. Layalil maulidin
Nabil Huda la tansani min safaatin ya Rasulullah ala al-Mustafa mukhtaril khair البريات يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله على المصطفى مختار الخير بالبريات يا رسول الله وهي Tuhan Allah Ta'ala hidupkan hati dengan cahaya Nabi yang mulia, Nabi pemberi penuntun surga, Nabi la tansani min syafaati ya Rasulullah ala al-Mustafa bil bariyati ya Rasulullah ya Allah
hidayah